Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. bagaimana menjawab subhat orang yang mengatakan begini? Amalan yang tidak dikerjakan Nabi belum tentu bid'ah. Karena banyak ibadah yang dilakukan oleh sahabat tapi tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak dibid'ahkan. Bagaimana itu Ustaz? Tolong bantahannya. Barakallahu fiik. Afika barakallah. Baik ya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan amalan yang tidak dilakukan Nabi itu belum tentu bid'ah. Contohnya ada amalan yang dilakukan oleh sahabat tapi tidak dilakukan oleh Nabi, itu tidak dibid'ahkan oleh Nabi katanya ya. Nah, ketahuilah bahwa ketika ada orang mengatakan demikian, orang tersebut tidak faham hadis ya. Sebab yang disebut hadis itu kan definisinya kullu ma udhifa ila nabiyyin sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi yang disebut hadis itu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir. Takrir itu apa? Takrir itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi dilakukan oleh sahabat tetapi dibiarkan oleh Nabi. Ini namanya disetujui perbuatan tersebut oleh Nabi, itu namanya takrir ya. Dan itu tidak banyak ya. Ada beberapa perbuatan yang Nabi tidak melakukan tetapi dilakukan oleh sahabat tetapi Nabi biarkan ya. Seperti ketika orang melaksanakan sholat sebelum maghrib, itu Nabi tidak melakukan. Tetapi ketika para sahabat melakukan, Nabi membiarkannya. Itu namanya masuk ke hadis takriri, yang menyetujuinya Nabi langsung. Itu kan diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? Kunna bil Madinati fa idza adzanal muadzanu li salatil maghrib. Kami ketika di Madinah, ketika mendengar azan maghrib dikumandangkan, maka mereka sholat 2 rakaat hingga orang-orang yang masuk ke dalam masjid mengira bahwa mereka sedang melaksanakan sholat maghrib, padahal mereka melakukan sholat sebelum maghrib. Nah, itu salah satu contoh perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat, tetapi Nabi membiarkannya. Artinya perbuatan tersebut boleh karena disetujui oleh Nabi ya. Tetapi kalau perbuatan tersebut dilarang, maka Nabi langsung melarang perbuatan tersebut. Salah satunya sholat sesudah asar, sholat sesudah subuh, itu kan Nabi langsung melarang perbuatan tersebut. La sholata ba'da subhi hatta tusriku syamsu, wala sholata ba'da asri hatta tubigu syamsu. Kata Nabi, tidak ada sholat setelah subuh kecuali sudah terbit matahari, dan tidak ada sholat setelah asar kecuali sudah terbenam matahari. Contoh lain lagi seperti orang makan daging dob atau kadal Mesir ya. Para sahabat kan memakan daging dob, tetapi Nabi tidak pernah memakan daging tersebut. Kata Nabi, kalau kalian mau makan silahkan, tetapi kami tidak makan. Itu artinya makanan tersebut boleh dimakan, makanya Nabi biarkan ya. Dan yang menyetujuinya, yang membiarkannya Nabi langsung. Tetapi ketika ada makanan yang diharamkan, Nabi langsung melarang, jangan dimakan. Seperti ketika ada orang ingin memakan daging kodok, kan ada seorang tabib bertanya kepada Rasulullah tentang hukum memakan daging kodok yang akan dijadikan obat pada hal waktu itu. Maka diterangkan di dalam hadis, Nabi melarang keras memakan daging kodok ya. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, anna tabiban sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dibda'i yaj'aluha fi dawain. Seorang tabib bertanya kepada Rasulullah tentang daging kodok yang akan dijadikan obat. Fanaha an qatliha, maka Nabi melarang membunuh kodok tersebut, artinya tidak boleh dimakan ya. Jadi ketika perbuatan tersebut boleh, Nabi biarkan. Ketika perbuatan tersebut dilarang, maka Nabi langsung melarang perbuatan tersebut. Nah, jadi maksud kami, ketika ada orang melakukan suatu amalan, melakukan suatu ibadah di zaman Nabi, kemudian Nabi biarkan, itu artinya perbuatan tersebut boleh, dan yang membiarkannya Nabi langsung ya, artinya diizinkan oleh Nabi. Nah, tetapi ketika ada orang zaman sekarang misalnya melakukan amalan-amalan, melakukan ibadah-ibadah, melakukan ritual-ritual, siapa yang mengizinkannya? Kalau di zaman Nabi,
orang melakukan amalan dibiarkan oleh Nabi, artinya perbuatan tersebut boleh, dan itu masuk ke dalam hadis, artinya hadis takriri sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang disebut hadis itu ada 3. Pertama ucapan Nabi, yang kedua perbuatan Nabi, yang ketiga sesuatu yang dibiarkan oleh Nabi atau yang disebut hadis takriri ya. Definisinya kan begitu, kullu ma ulifa ila nabiyyin sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn ya. Jadi yang dilakukan oleh sahabat tidak dilakukan oleh Nabi tetapi dibiarkan oleh Nabi, itu namanya hadis juga, namanya hadis takriri. Tetapi kalau orang zaman sekarang melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, ritual-ritual, kemudian dia katakan Nabi juga tidak melarang, terus siapa yang mengizinkan antum melakukan hal demikian? Tidak ada. Kalau di zaman sahabat jelas sahabat melakukan amalan, kemudian oleh Nabi dilihat, kemudian dibiarkan, artinya boleh perbuatan tersebut, dan itu tidak banyak. Kalau orang yang belajar ilmu hadis, berapa banyak sih hadis yang masuk ke dalam hadis takriri, artinya sahabat melakukan, Nabi biarkan perbuatan tersebut, itu artinya boleh. Dan kami ingatkan sekali lagi dengan tegas, itu yang menyetujuinya adalah langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang zaman sekarang melakukan amalan, siapa yang menyetujuinya? Tidak ada ya. Nah, jadi perkataan-perkataan tersebut itu adalah perkataan syubhat ya. Jangan sampai perkataan tersebut memakan banyak korban. Kalau tidak dijelaskan perkataan seperti itu akan memakan banyak korban, khususnya orang-orang awam. Iya ya, yang tidak dilakukan Nabi belum tentu bid'ah, karena sahabat juga ada yang melakukan. Itu jawabannya tadi. Itu yang mengizinkan Nabi langsung, dan itu masuk ke dalam hadis takriri ya. Nah, mungkin seperti itu. Allahu a'lam bishawab.